Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Soul Seeker, istilah Advent tidak digunakan secara langsung di dalam firman Tuhan. Namun kata Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti datang. Selama 4 minggu menjelang Natal, kita menggunakan waktu Advent ini untuk merenungkan kedatangan Sang Mesias. Luangkan waktumu selama masa Advent ini dengan mengingat janji Tuhan akan harapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang kita miliki melalui Yesus Kristus. Semoga lewat tayangan Think of Soul Channel ini dalam bulan Desember ini yang berkaitan dengan Advent membantu menghangatkan hatimu dan memberimu sukacita, senyum yang lebar di musim yang menakjubkan ini. Amin. Jesus bless you. Yesaya 11 ayat 1-3 menjelaskan suatu tunas coter akan keluar dari tunggul. Tunggul itu gesa. Dan taruk. Taruk itu netsar yang akan tumbuh dari pangkalnya. Pangkalnya itu sores dan akan berbuah. Ayat pertama dikatakan demikian, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Soul Seeker, ayat ini sering dikaitkan dengan peristiwa Natal, di mana umat Israel dan kita ini menunggu pada masa Advent ini, yaitu sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai. Yesaya memakai akar untuk melambangkan Isai. Mesias akan keluar dari Isai. Dengan kata lain, Mesias punya hubungan langsung dengan Isai. Adalah leluhurnya daripada Daud. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Soul Seeker, aku suka sekali dengan tanaman hias. Di kamarku, di ruang belajar, di mana saja, bahkan di ruang tamu, penuh dengan tanaman hias. Dan begitu tidak mudah, karena ada yang namanya media tanahnya harus benar, cara perawatannya benar, harus kena fotosintetis, yaitu kena matahari, dan suatu kebanggaan dan kesukaan, kegembiraan jika mulai tumbuh tunas. Natal ini mengharapkan bahwa tunas dari Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, akan datang memberkati, memberikan kedamaian di dalam dunia ini. Soul Seeker, penggambaran Yesaya tentang pemerintahan Raja yang dijanjikan dari garis keturunan Isai mempunyai appeal, atraktif terhadap suatu kerinduan yang mendalam di dalam hati manusia. Kerinduan akan terciptanya perdamaian dan keadilan selama-lamanya. Sang Nabi di sini berbicara mengenai seorang penguasa yang dipenuhi dengan roh Allah, yang membuat keputusan-keputusan yang adil, yang ditransformasikan di bawah pemerintahannya, bukan saja hubungan kemanusiaan, human relationship, melainkan juga dunia alamiah, natural world, hukum konflik dan kekerasan yang biasanya kita anggap sebagai suatu yang biasa dan mudah diputar balikan. Produk dari pemerintahannya digambarkan oleh Yesaya dengan ilustrasi serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul berbaring bersama kambing. Sesuatu yang tidak mungkin di dunia tanpa Raja Damai. Something unbelievable. Akan ada damai sejahtera di segala makhluk. Akan ada perubahan yang sangat radikal di dalam kehidupan di dunia ini. Beruang yang makan daging akan berubah menjadi makan rumput. Singa akan makan jerami sama seperti lembu. Anak lembu dan anak singa
akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Itu terdapat dalam Yesaya 11 ayat yang ke-6. Tunas menunjukkan akan ada kehidupan dan pengharapan yang baru. Sebuah perubahan besar-besaran terjadi dengan ajaib, dengan amazing. Karena apa? Tumbuh tunasnya. Jika Natal yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, apa yang menjadi relevansi dan intercourse-nya buat hari ini? Apa? Rusia dan Ukraina masih saja berperang, saling menghancurkan. Begitu juga yang terjadi antara perang Israel dan Hamas. Apa yang menjadi intercourse-nya bagi Natal pada tahun ini? Tunas yang tumbuh menunjukkan sesuatu yang sepertinya sudah mati. Tidak ada lagi pergerakan. Natal dipenuhi kabar berita tentang perang. Tidak ada lagi kedamaian, justru kebencian dan saling membunuh. Tetapi di sisi lain, Natal digambarkan sebagai tunas yang sementara muncul dan bertumbuh. Hal ini menunjukkan masih ada suatu vitalitas tersembunyi, bahkan akan terjadi sesuatu perubahan yang besar-besaran. Amin, Soul Seeker. Amin. Apa yang terjadi pada Natal kali ini? Apa yang tumbuh dari tunas terhadap janji Tuhan? Gereja-gereja di Papua, yang mana suku di Papua ini ada kelompok suku yang sudah dipulihkan Tuhan sebagai Raja Damai, yang membawa perdamaian bagi suku-suku itu. Menurut kabar, di mana puluhan kampung atau komunitas dalam lingkup mereka ikut bersama-sama berdoa dan berkomitmen untuk meminta Raja Damai memerintah bagi suku Depabre, Papua Tabi. Dan kemarin tanggal 1 sampai 3 Desember ada 21 orang leader dipimpin Ondo Afi ikut menjalani puasa Ester. Wow, dahsyat. Dahsyat ini, saudara. Ada sebuah perdamaian yang telah terjadi dari Tuhan yang turun di suku Depabre. Ini artinya apa? Natal membawa perdamaian bagi suku-suku di pedalaman di Papua. Soul Seeker, biarlah kehendak Tuhan jadi seperti di surga, demikian juga di bumi. Dan inilah Natal itu, perdamaian yang langsung dipimpin oleh Roh Tuhan terjadi pada bangsa-bangsa dan suku-suku di dunia. Walaupun Natal berada dalam suatu peristiwa di mana umat Israel sepertinya sudah capek untuk berharap akan kerajaan Davidic Kingdom. Sementara sebagian lainnya tetap berharap. Namun berharapnya malah salah dan keliru karena mereka tidak melihat bahwa Raja Damai itu sudah lahir. Yesus Kristus sudah lahir di kota Bethlehem. Soul Seeker, memang nampak sebagian orang sepertinya sudah terbiasa dengan keadaannya. Kayaknya kok tidak ada jawaban doa. Kemungkinan Tuhan tidak mau bicara lagi dengan kita. Kayaknya Tuhan sudah tidak senang dengan kita. Ya sudah, memang begini. Ya sudah, diterima saja. Soul Seeker, ini yang terjadi dalam pikiran kita. Membahas tentang janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah, yaitu Tuhan akan memberikan anak. Di situ kita melihat di mana Abraham dan Sarah ketika diberikan janji tersebut, mereka bukan menanggapi dengan excited, mereka bukan menanggapi dengan ucapan syukur dan terharu, tetapi mereka hanya tertawa. Maksudnya tertawa sinis. Sarah bukan sedang tergelitik lalu jadi tertawa. Waktu itu juga tidak ada yang lucu sehingga dia tertawa. Tapi Sarah tertawa sampai dia sendiri takut karena ketahuan Tuhan bahwa dia tertawa.
Pergumulan Abraham karena dia mentertawai di mana Tuhan mengulangi janji akan mendapat keturunan. Pergumulan Abraham dan Sarah terhadap janji Tuhan yang mana akan mendapat keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit yang tidak bisa terhitung. Pikiran mereka satu saja belum dapat, masa seperti bintang yang tak terhitung. Janji Tuhan bukan hal yang kecil, bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh-temeh, tetapi janji Tuhan melampaui batasan pikiran manusia, di luar akal kita. Amin, itu janji Tuhan. Tetapi Abraham dan Sarah menjadi seperti mulai terbiasa dengan keadaan yang tidak ada mujizat. Tetap mandul, tidak berbuah, biasa saja. Orang Jawa punya istilah, uritane ora dadi ming ajer. Uritan itu seperti kalau kita lihat di dalam perut ayam, itu ada calon-calon telur, dan biasanya bisa tidak bertumbuh. Lalu orang Jawa mengatakan uritane wis ajer, artinya tidak jadi telur. Dan gambaran ini yang paling berbahaya adalah Abraham dan Sarah mulai berdamai di dalam kemandulan, mulai berdamai menerima keadaan ya sudah tidak ada mujizat, ya tidak apa-apa. Inilah persoalan di dalam kehidupan manusia ketika manusia mulai terbiasa, comes to terms, mulai terbiasa, tidak ada apa-apa ya sudah. Justru dengan sikap hati menerima apa adanya, menerima nasib, sementara janji Tuhan terus hold on, terus push back, menekan bahwa Tuhan akan memberi mujizat. Soul seeker, apa yang kamu alami? Jangan kamu katakan, sudahlah, trimo ing pandum wae. Wis trimo ing pandum, ora entuk apa-apa ya wis. Ora entuk apa-apa ya wis, sing penting iso mangan. Wis, saudaraku, jangan kita katakan urip mampir ngombe, hidup hanya mampir minum. No, kita harus bersama dengan Tuhan dalam segala kesukaran, dalam segala hal yang mustahil. Kita harus berharap pada janji-janji Tuhan. Terus hold on, janji Tuhan itu hold on, push back, menekan di mana Tuhan akan memberikan mujizat. Keadaan seperti ini justru membuat kita jadi limbung, linglung, plonga-plongo, seperti orang abnormal saja. Karena apa? Karena kamu bertentangan, karena kamu hanya menerima, terima ing pandum saja. Sementara engkau diminta Tuhan terus kawal mujizat itu, terus doakan mujizat itu, karena Allah akan memberikan. Pikiran harus di set mind sedemikian rupa sehingga mulai terbiasa lagi dengan hold down akan janji Tuhan dan menepi statement tidak ada mujizat menjadi ada mujizat. Amin. Amin, soul seeker. Aku hanya jawab secara normatif. Orang yang menanyakan aku, dulu katanya tidak percaya, sekarang berdoa lagi, sekarang sungguh-sungguh lagi. Kita jawab saja secara normatif. Orang-orang yang menanyakan kepada kita, memang rasanya ketika membuat program mengejar janji Tuhan, kamu tidak ingin ketemu orang. Kenapa? Program ini pasti disepelekan orang, program ini akan ditanyakan orang, program ini akan menjadi buah pikiran orang lain dan menjadi bullying bagi kita. Aku mau berdiam diri saja sebab aku sendiri juga baru menghidupi diri ini dengan keyakinan yang ditumbuhkan lewat kepercayaan di dalam doa. Soul seeker, tunas itu tetap tumbuh. Tunas akan janji Tuhan itu mulai bertunas dalam hidupmu. Amin. Tunas itu mulai tumbuh. Janji Tuhan itu mulai tumbuh dalam hidupmu. Natal yang pertama, kita menunggu janji Tuhan yang mulai tumbuh dalam hidup kita. Kembali menghidupkan janji Tuhan pada Natal, di mana kita memerlukan redefinisi. Redefinisi itu apa? Redefinisi adalah kemampuan merumuskan batasan dengan melihatnya dari sudut lain
bukan dengan cara yang lazim. Natal merupakan penggenapan janji Allah bagi keselamatan dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Janji Natal tetap konsisten hingga sekarang ini sebagai pemenuhan janji Tuhan terhadap orang-orang yang percaya, termasuk dirimu. Bahwa janji Tuhan tetap konsisten terhadap dirimu. Tidak ada perubahan. Natal terus berjalan, Natal terus berkembang. Kita pun harus paham untuk mampu merumuskan batasan dengan melihatnya dari sudut lain, yaitu dari sudut iman kita, dan bukan dengan cara yang lazim. Amin. Iman itu bukan belajar dari orang-orang, tetapi iman itu belajar dari pimpinan roh. Kembali ke kitab Yesaya, di sana tertulis bahwa roh Tuhan akan ada padanya, akan ada pada Kristus. Roh pengenalan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Artinya kepemimpinan Yesus sebagai Raja Damai, memimpin dengan kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus. Dalam tradisi menafsirkan, khususnya dalam medieval theology atau teologi abad pertengahan, mereka memberikan judul bagian ini sebagai The Perfection of the Ministry of Holy Spirit. Natal memberikan kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus untuk memenuhi janji Allah kepada dirimu. Amin. Roh Tuhan yang bekerja untuk memenuhi janji Allah kepada dirimu. Natal tidak dinyatakan kepada para pembesar, Natal tidak dinyatakan kepada orang-orang yang penting, Natal tidak dinyatakan kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Sebaliknya, Natal dinyatakan kepada orang-orang, yaitu para gembala, yang menggambarkan kelompok orang-orang miskin, marginal, orang yang terpinggirkan. Di sini kita tidak perlu pakai tafsiran sosiologis, melainkan tafsiran secara teologis, di mana menunjukkan jika gembala menyatakan kemenangan kelompok peternak dibanding dengan kelompok agraris. Sebagaimana juga ketika Habel dan Kain, Habel diterima pemberiannya, kurbannya di hadapan Tuhan, sementara Kain tidak, karena Habel memberikan ternaknya untuk persembahan bagi Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa bangsa Israel itu peternak dan bukan agraris. Tafsirannya menarik saja, tapi banyak orang menafsirkan perspektif ekonomi lah, perspektif politik lah, perspektif estetika lah, bahwa Natal menyatakan hikmat ilahi, heavenly wisdom, diberitakan kepada kaum kelompok orang-orang yang miskin, marginal, dan terpinggirkan. Pada waktu kita datang di kebaktian Natal, salah satunya juga mengharapkan sebuah suasana yang berbeda. Pohon Natal kita juga sangat konvensional dan tradisional. Di Jerman yang namanya Christmas Market sangat hingar-bingar, sementara di palungan Yesus tidak hingar-bingar. Dan bayi Yesus bukan seperti yang ada di dalam lukisan Rembrandt atau Caravaggio yang ada aura semacam sinar yang keluar. Dan saya percaya sebenarnya di balik itu Rembrandt menunjukkan sebuah sinar yang tidak kelihatan. Yang melihat adalah Rembrandt. Waktu Rembrandt melukiskan tentang bayi Yesus, dia melihat ada cahaya di tubuh Yesus. Dan Rembrandt menggambarkan sebuah sinar keemasan, yang semuanya itu menunjukkan kesaksian Rembrandt kepada kita, supaya dengan mata iman kita melihat sinar yang tidak kelihatan. Karena kita ini cuma melihat apa yang kelihatan, tapi tidak bisa melihat yang tidak kelihatan. Hanya bisa melalui heavenly wisdom. Penempatan bayi Yesus di palungan menjadi sebuah hikmat ilahi, bahwa Natal pertama pun tidak mendapat tempat di hati manusia, sehingga bayi Yesus hanya diletakkan di palungan. Bernard de Clairvaux pernah mengomentari tentang heavenly wisdom
dia mengatakan kalau kita bicara tentang hikmat yang dari Tuhan, itu sebenarnya menyentuh dua-duanya, yaitu intelek kita maupun afeksi. Afeksi adalah sebuah istilah psikologis yang digunakan untuk menjabarkan tentang suatu perasaan responsif. Jadi Natal itu membukakan pikiran kita, tapi juga membangkitkan ketertarikan tertentu kepada yang ilahi, certain attraction to the divine, dan memberikan respon afeksi, dan tidak lagi menempatkan bayi Yesus di palungan, melainkan ditempatkan yang terhormat, yang kudus, yang megah, yang grand, itu di hatimu, di hatiku. Amin, saudara. Natal kali ini kita melihat melalui heavenly wisdom. Kita melihat tunas itu sedang tumbuh. Artinya janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Saudara, apa yang menjadi kesukaran? Apa yang menjadi pengharapan? Apa yang engkau minta kepada Tuhan akan digenapi pada Natal ini. Karena janji Tuhan dari Yesaya 11 tadi dikatakan bahwa tunas itu mulai tumbuh. Dan saya pribadi bersyukur, berterima kasih dalam suatu kesendirian, dalam suatu ketidakberdayaan. Saya diberi firman oleh Tuhan, tunas itu mulai tumbuh. Jangan pernah takut. Raja Damai akan memerintah bersama aku. Raja Damai akan memerintah bersamamu. Dan dia akan membukakan segala sesuatu yang mustahil, yang luar biasa, yang spektakuler dalam hidupmu. Saudara, Natal biarlah menjadi tempat yang megah dalam hatimu. Natal bisa menjadi tempat yang kudus dalam hatimu. Sambut Yesus dalam Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Doaku tetap semangat di dalam kita mengiring Yesus, karena tidak sia-sia orang yang menaruh kepercayaannya kepada Yesus. Dia mendengar, dia menjawab. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.